Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Diniyah Baitul Jannah, ibu-ibu ustazah, para santriwan, santriwati semuanya yang kami banggakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita sangat bersyukur pada malam hari ini bertepatan dengan berakhirnya PPKM level 4. Kabarnya tidak disambung lagi, apa disambung? Iya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kegiatan ngaji kita mulai malam hari ini dan seterusnya tidak putus nyambung lagi. Ini terus sampai nanti pada bulan Desember. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita berkumpul bersamanya di surga Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ustazah, para santriwan santriwati yang kami muliakan, saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang penting yang harus kita sadari bersama-sama dalam kegiatan mengaji ini adalah kita ini harus satu pemikiran, harus satu prinsip, bahwa pesan Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa belajar mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang wajib itu adalah belajarnya. Sekali lagi, yang wajib adalah belajarnya, bukan pinternya. Artinya adik-adik para santri kalau sudah belajar merasa belum paham juga, jangan berputus asa, jangan kemudian besok jadi males tidak berangkat karena merasa sulit memahami pelajaran. Tetap ikuti saja, yang penting kita sudah gugur menjalankan kewajiban, yaitu mencari ilmu, yaitu belajar. Bagi para guru, bagi para ustazah, sampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Kalau ada santri misalkan yang belum memahami, ya tidak apa-apa, tetap sabar disampaikan. Sejujurnya saya di pesantren itu lama, sampai saya lupa sudah berapa tahun. Kayaknya kalau 20 tahun kayaknya ada itu, saking lamanya. Sejujurnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dulu ketika saya di pesantren itu tidak paham. Dan ternyata Allah itu memberikan pahamnya itu setelah saya keluar dari pesantren. Jadi para santri, para ustazah, jangan berkecil hati kalau nanti mengikuti pembelajaran kemudian pada saat itu belum paham. Nanti kalau dibuka nilai rapotnya, aku nilainya 9 kebalik berapa berarti? 6. Nilai rapot ini hanya salah satu sebagai bukti saja bahwa para santri telah mengikuti pembelajaran. Tapi ini bukan standar yang utama, ini bukan yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti pulang dari sini terus menangis bersedih karena rapotnya nilainya tidak bagus. Saya jamin tidak ada nilai merah. Sekarang sudah nggak zamannya nilai merah. Ibu-ibu ustazah dan para santri sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini ditulis dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib itu biografi dan sejarahnya Imam Syafi'i. Yang menulis adalah murid-muridnya. Di dalam kitab yang berisi Manaqib sejarahnya Imam Syafi'i, di situ ada sebuah kisah yang sangat populer. Bahwa di dalam kitab tersebut dituliskan sebuah kisah tentang salah satu dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Robi bin Sulaiman.
Siapa namanya? Robi bin Sulaiman. Sebenarnya Imam Syafi'i ini muridnya sangat banyak, tetapi kenapa yang dipilih untuk diangkat jadi cerita dalam kitab tersebut adalah Robi bin Sulaiman? Karena ini kisahnya unik. Di mana uniknya? Robi bin Sulaiman ini termasuk santri, termasuk murid yang ketika nyantri itu bukan masuk kategori yang cerdas, bukan kategori yang pintar. Bahkan saking lambatnya pemahamannya, saking lambatnya hafalannya, disebutkan di kitab itu Imam Syafi'i sebagai sang guru itu bahkan kadang-kadang ketika mengajar itu sampai harus mengulang. Di situ disebutkan berapa kali? 39 kali. Bayangkan, kayaknya sudah tidak ada zaman sekarang begitu. Dan setelah menyampaikan pelajaran, kemudian sang guru yaitu Imam Syafi'i itu dengan sabar bertanya, Robi, sudah paham atau belum? Fahimta gitu atau fahimtum? Dan Robi ini ya dengan polos jawab lama. Lama itu artinya belum. Karena diulang itu tidak faham. Sebenarnya Imam Syafi'i ini tidak tidak menyepelekan Robi, tidak juga memandang rendah, tidak. Tapi si murid ini sendiri dikisahkan di kitab itu dia merasa minder sendiri dengan teman-temannya, sehingga ketika pembelajaran sedang berlangsung, ketika Imam Syafi'i sedang beralih ke murid yang lain, maka diam-diam dia kemudian keluar dari majelis, dari kelas lah, karena merasa minder, merasa tidak paham. Keluar dari kelas kemudian duduk menyendiri di luar. Dia merasa berada di kelas itu makin lama dia makin minder, makin malu. Karena apa? Tiap kali ditanya selalu tidak bisa, selalu tidak paham. Setelah selesai pembelajaran di kelas itu, dikisahkan di kitab tersebut, murid-muridnya kemudian bubar, pulang ke tempatnya masing-masing. Lalu sang guru ini mencari muridnya tadi yang 39 kali diulang-ulang belum paham, yaitu Robi bin Sulaiman. Akhirnya dicari, ketemulah sedang duduk di luar. Jadi sang guru ini sangat memahami perasaan muridnya, sangat memahami perasaan Robi bin Sulaiman yang merasa minder, yang merasa malu. Lalu kata Imam Syafi'i, wahai Robi, datanglah ke rumahku, datang ke rumahku, nanti kita belajar lagi di rumahku. Singkat cerita, si Robi bin Sulaiman ini kemudian diprivat belajarnya oleh Imam Syafi'i. Apakah begitu diprivat itu terus dia jadi pinter? Ternyata belum, masih tetap saja diajar di kelas tidak paham, diprivat saja tetap tidak paham. Diulang-ulang tetap tidak paham. Akhirnya Imam Syafi'i berkata kepada Robi bin Sulaiman, muridnya ini, Robi bin Sulaiman, muridku, sesungguhnya ilmu itu berasal dari Allah. Sesungguhnya aku ini hanya perantara saja. Yang punya ilmu Allah, yang memberikan kita kepahaman, yang memberikan kita kemampuan untuk menangkap ilmu itu adalah Allah juga. Andaikan ilmu itu aku yang punya, kata Syafi'i, andaikan ilmu itu aku yang punya, aku punya ilmu walaupun hanya 1 sendok saja, pasti akan kusuapkan kepadamu. Wahai muridku Robi bin Sulaiman, sesungguhnya kemampuanku menyampaikan hanya seperti ini, tetapi engkau jangan berputus asa, kata Imam Syafi'i. Cobalah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah engkau di malam hari, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, di kitab Manaqib Imam Syafi'i tersebut dikisahkan bahwa Robi bin Sulaiman yang
kalau diulang itu lambat pemahamannya, mengikuti apa yang disarankan oleh gurunya. Setiap hari dia mengikuti terus-menerus pembelajarannya walaupun dia tidak paham, dan setiap malam dia sholat tahajud, kemudian dia berdoa kepada Allah, mohon agar diberi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai mesantren, kalau zaman sekarang, akhirnya si Robi bin Sulaiman ini menjadi salah satu muridnya Imam Syafi'i yang paling terkenal dibandingkan murid-murid yang lain. Dia kemudian menjadi ulama besar pada zamannya. Padahal pada waktu dia nyantri, pada waktu dia ngaji, dia adalah yang paling lambat pemahamannya. Dari sinilah bagi kita santri, kami di pesantren selalu didoktrin bahwa kita tidak boleh meninggalkan usaha secara lahiriah. Kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Kita membaca kitab, kita membaca buku, kita menulis, kita mendengarkan guru menjelaskan. Namun kita juga tidak boleh meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para santri harus yakin seyakin-yakinnya ilmu itu ada yang kita dapat melalui jalur panca indera, jalur indrawi, karena kita melihat, karena kita mengamati, karena kita mendengar, karena kita memikirkan terus-menerus. Tapi ada juga ilmu yang Allah berikan kepada kita tanpa melalui jalur itu, tidak melalui jalur kita ngamati, memikirkan dan seterusnya. Melalui apa? Melalui jalur yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang diantarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Analoginya, perumpamaannya itu laksana sebuah kolam. Kolam itu bisa diisi air dari atas, bisa diisi air dari atas dengan kita memasukkan pipa misalkan, atau dari sumber kita alirkan ke situ, atau bisa kolam itu berisi air tanpa diisi air dari atas, yaitu karena dari dalam dasar kolam itu ada mata airnya. Kita ini dalam mencari ilmu, kita tempuh dua-duanya, kita isi dari luar, juga kita usahakan agar dari dasar kolam itu keluar mata air. Kita berusaha secara lahiriah, kita membaca, kita menulis, kita mendengarkan penjelasan guru dan seterusnya. Di sisi yang lain, kita juga jangan meninggalkan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, yang punya ilmu adalah Allah, yang memberi kita paham atau tidak paham juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, para santri sekalian, hendaklah selalu kita pikirkan bahwa setiap kali kita belajar mencari ilmu, ilmu itu harus kita niati dalam rangka kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar, kita mencari ilmu, kita niati semua itu dalam rangka kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang manfaat. Takut kepada Allah bukan karena Allah itu menakutkan. Jadi dalam ilmu tauhid itu jangan pernah membayangkan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Kalau saya bilang takutlah kepada Allah, jangan membayangkan apakah Allah seperti monster. Tidak boleh begitu. Takutnya kepada Allah itu karena kita takut kehilangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya? Kenapa ilmu itu harus didasari dengan rasa takut kepada Allah? Karena kalau kita belajar didasari dengan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ilmu itu akan menuntun kita menjadi orang yang benar. Banyak orang pinter tapi ilmunya kemudian digunakan dengan jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena ilmunya tidak didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling akhir,
Juga saya berpesan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah ilmu yang berkah, mohonlah ilmu yang bermanfaat. Makanya kita diajari doa, Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Di antara cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat para santri semuanya adalah dengan cara kita itu takzim dan khidmat. Takzim itu mengagungkan, khidmat itu memberikan pelayanan. Apa maksudnya? Kalau ingin ilmumu berkah manfaat, maka agungkanlah apa saja yang berkaitan dengan proses engkau mendapatkan ilmu. Di situ ada guru, di situ ada peraturan, di situ ada tata tertib. Semuanya yang berkaitan dengan mengagungkan ilmu, maka agungkanlah itu. Insya Allah engkau akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian dengan khidmat, khidmat itu artinya memberikan pelayanan. Apa yang dimaksudkan? Bahwa sebagai bukti kita punya ilmu, kita itu dituntut untuk ada amaliyahnya. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar kita pahami. Pelayanan apa yang bisa kita berikan? Misalkan begini, kalau kami di pesantren itu, kalau guru kita masuk ke kelas, itu kita rebutan. Kira-kira rebutan apa? Rebutan apa? Macam-macam. Ada yang rebutan membalik sandalnya, ada yang rebutan menunggu guru ketika guru ini bawa tas, bawa kitab, kita rebutan nawarin jasa, biar saya saja yang bawa, begitu itu. Itu bentuk khidmat kita, pelayanan kita kepada guru. Apakah khidmat itu hanya kepada guru? Tidak. Khidmat itu juga ada kepada teman. Khidmat itu juga ada kepada lingkungan. Khidmat itu juga ada kepada keluarga, kepada orang tua yang di rumah. Artinya kita yang telah belajar mencari ilmu, memang perilaku kehidupan kita itu harus mulai berbeda dengan orang lain. Harus peduli, harus siap tanggap untuk menolong orang lain. Begitu ya. Contoh misalkan, ini ada contoh tapi ini tidak patut ditiru. Ada santri cerdas tidak berakhlak dan santri cerdas berakhlak. Ini mungkin pernah saya ceritakan. Yang pertama cerdas tapi akhlaknya kurang bagus. Ada santri lihat ada tele ayam di teras asrama di pondok kami itu. Kebetulan asrama itu dipakai sehari-hari untuk sholat berjamaah. Dia cerdas, wah ini ada tele ayam, ini kalau terinjak orangnya nggak tahu jalan kemana-mana, najisnya nyebar kemana-mana. Aku harus cari cara supaya ini nggak diinjak. Santri cerdas ini lalu ngapain? Dia cari spidol, snowman. Lalu tele ayamnya itu dilingkari, ditulis besar-besar, awas ada tele ayam. Tele ayamnya hilang apa enggak? Enggak. Cerdas kan dia? Karena apa? Memberitahu, menyelamatkan orang supaya tidak menginjak tele ayam. Terus dia pun pergi. Dia berpikir yang penting aku sudah khidmat, aku sudah berusaha melakukan kebaikan. Datanglah santri cerdas yang kedua. Dia lihat, ada tele ayam, sudah ada tulisannya, awas tele ayam. Apa yang dia lakukan? Karena dia cerdas, dia pun mencari spidol. Lalu dilingkari lebih lebar lagi, terus ditulis, ya aku sudah tahu. Teleknya hilang apa enggak? Baru santri yang ketiga cerdas dan akhlaknya baik, melihat itu dia geleng-geleng kepala. Kalau cuma dilingkari selebar apapun ya masalahnya nggak selesai. Akhirnya dia itu mengambil peralatan untuk mensucikan telek tersebut hingga kemudian bersih. Nah, saya berharap para santri jadilah tipe yang ketiga. Cerdas tapi juga berakhlak. Ingat, cerdas juga berakhlak.
Karena zaman sekarang nyari yang cerdas berakhlak itu makin mahal, makin sulit. Bapak Ibu, para ustazah, para santri semuanya, demikian dari saya. Nanti setelah ini monggo wali kelas masing-masing barangkali akan membagi kelas di tempat terpisah untuk membagi rapot dan untuk memberikan beberapa penjelasan. Yang terakhir dari saya berkaitan dengan jadwal itu semuanya bersifat sementara, ada tempat dan sebagainya. Kalau ada perubahan-perubahan nanti akan kita sampaikan pada waktu menunggu perubahan-perubahan yang lain. Namun demikian, misalkan ada ustazah, ada santri, ada kelas yang pingin rubah karena saya ada yang keliru tadi, misalkan silahkan dirembuk di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan kita awali ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita tetap istiqomah mengaji, mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah, dari segala bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.